Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Winianto, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 Pendidikan Teknik Otomotif. Berikut ini saya akan menayangkan video pembelajaran tentang jenis-jenis velg. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik? Baik. Alhamdulillah baik semua. Di era pandemi ini, marilah kita selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan tetap selalu semangat untuk belajar. Mari kita teriakkan yel-yel SMK. SMK Untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Asika hadir ya, Afrizal hadir, Yobi hadir, semua hadir. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan belajar tentang velg pada sepeda motor yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rem, yaitu sistem hidrolik dan sistem rem mekanik. Dari pembelajaran sebelumnya, ada yang belum paham mungkin? Sudah paham ya? Untuk pelajaran sebelumnya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang velg pada sepeda motor, di mana di sini ada kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari. Nanti kita akan menganalisis jenis-jenis velg dan mendemonstrasikan perawatan berkala velg. Untuk teknik penilaian pengetahuan itu skor evaluasi secara otomatis nanti akan terakumulasi pada Google Form berupa pilihan ganda. Setiap poin itu memiliki skor 10 dan nanti kita kalikan 10, jika betul semua maka nilainya itu 100. Dan untuk evaluasi nanti di pertengahan pembelajaran akan saya berikan, silakan kalian kerjakan, dan untuk evaluasi nanti akan saya bagikan lewat link. Kemudian hasil diskusi ini tentang keaktifan dan sikap juga akan saya nilai. Nanti dari soal diskusi skornya masing-masing soal itu adalah 20 dan nanti disediakan 5 soal. Jadi saya mohon untuk semua siswa ini untuk terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan tugas praktikum. Nah, nanti setelah pembelajaran berlangsung silahkan kalian kerjakan tugas praktikum di rumah lewat perekaman video yang nanti akan saya berikan soalnya, dan nanti silahkan hasilnya kalian unggah lewat YouTube dan linknya itu dikirimkan ke saya. Paham ya? Paham. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu yang pertama menguraikan fungsi roda, yang kedua menganalisis jenis-jenis velg atau rim, kemudian yang ketiga menganalisis kerusakan pada velg, yang keempat mendemonstrasikan pemeriksaan dan perawatan berkala velg sepeda motor. Nah, di sini ada video permasalahan yang sudah saya sediakan. Silahkan para siswa untuk mencermati, mengamati apa yang terjadi dalam video ini dan apa penyebabnya. Nanti silahkan kalian tanggapi video permasalahan berikut ini. Dari video tersebut kira-kira apa penyebabnya, Pak? Dari anak-anak silakan. Rodanya oleng, Pak, karena latar rodanya rusak. Rodanya ngobeng, Pak, karena busing lengan ayun rusak. Ya, itu juga bisa. Rodanya ngobeng, Pak, karena pelek tidak seimbang atau rusak. Excellent, jawaban yang bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Banyak bocor, Pak. Jadi di dalam video tadi yang sudah saya tayangkan itu ada beberapa penyebab, dan video tersebut itu adalah video roda yang ngobeng
Ini penyebabnya antara lain bisa karena lakernya, bisa karena bushingnya, bisa karena peleknya yang tidak seimbang atau rusak, dan bisa juga bannya itu bocor. Akan tetapi di sini untuk tema hari ini karena kita belajar masalah pelek, maka untuk video tadi yang ditayangkan berarti itu masuknya di dalam pelek ya. Jadi peleknya tidak seimbang atau juga bisa rusak. Nah, di sini adalah roda, dan roda itu terdiri dari rem atau pelek, kemudian yang berikutnya adalah hub atau kita namakan tromol, kemudian spoke atau jari-jari, dalam bahasa kita itu dinamakan ruji, kemudian air valve atau ventil. Nah, di sini ada fungsi dari roda. Yang pertama sebagai penopang seluruh berat kendaraan, penumpang dan beban. Kemudian yang kedua sebagai penggerak sepeda motor dari tenaga mesin yang disalurkan melalui sistem pemindah daya. Kemudian yang ketiga menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Dan yang keempat sebagai bidang kontak terhadap permukaan jalan untuk mengontrol arah kendaraan dan pengereman. Nah, di sini ada cara mengatasi kesukaran. Yang pertama kemudi terasa berat, kemudian di situ ada beberapa permasalahan, bisa karena mur, bantalan yang telah rusak atau kurang kencang, kemudian bantalan kepala kemudi rusak, kemudian yang ketiga tekanan udara ban cukup, kemudian kemudi menarik ke satu arah. Nah, ini bisa kalian lihat di situ, bisa karena garpunya bengkok, poros bengkok, roda tidak terpasang dengan baik, bantalan kepala kemudi tidak berfungsi, rangka bengkok, bantalan roda aus, komponen engsel lengan ayun telah aus. Nah, di sini kaitannya dengan roda goyang itu karena pelek bengkok, bisa juga bantalan roda depan telah aus, kemudian yang ketiga ban tidak berfungsi, kemudian yang keempat poros depan tidak kencang dengan baik, dan juga ada lagi di sini permasalahan roda tidak berputar dengan lancar, bantalan roda tidak berfungsi, atau bisa juga karena poros depan bengkok atau juga rem seret, kemudian gear speedometer macet. Ada bantalan roda atau bearing, fungsinya yaitu sebagai bantalan antara hub atau tromol dengan poros sehingga roda dapat berputar dengan lancar. Untuk pemeriksaan bantalan di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, meliputi pemeriksaan kelonggaran radial maupun aksial. Kemudian setelah itu putar lingkaran bagian dalam pada setiap bantalan dengan jari-jari. Ini harus berputar dengan halus dan tanpa suara. Kemudian juga periksa bahwa lingkaran bagian luar bantalan yang terpasang itu kencang, terutama saat dia dipasangkan pada hub atau bagian tromol. Kemudian lepaskan dan gantikan bantalan jika tidak dapat berputar dengan halus dan tanpa suara atau terpasang kendor pada hub atau tromolnya. Pembongkaran bantalan roda. Ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, meliputi yang pertama lepaskan seal debu dari hub sebelah kanan roda, kemudian pasang bearing remover head pada bantalan, kemudian lanjut dari sisi berlawanan pasang bearing remover shaft dan dorong bantalan keluar dari hub roda. Kemudian yang langkah selanjutnya lepaskan cooler pengantara dan dorong keluar bantalan lain. Untuk peralatan yang kita pakai, kita bisa menggunakan kunci perkakas. Yang pertama bearing remover head ukuran 12 mm, kemudian bearing remover shaft. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk membantu melepas bearing atau lak roda. Untuk pembongkaran bantalan roda itu bisa kita lihat seperti pada gambar. Nanti kita lumasi terlebih dahulu rongga bantalan dengan gemuk atau brace, kemudian setelah itu kita dorong, kemudian selanjutnya kita pasang collar pengantara, setelah itu kita dorong bantalan sisi kanan dengan sisi yang mempunyai seal menghadap keluar. Sedangkan di sini untuk kunci perkakas driver itu kita bisa memakai attachment 37 x 40 mm, kemudian pilotnya 12 mm. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bantalan roda yang dibongkar atau dilepas harus diganti dengan yang baru. Kemudian oleskan gembok pelumas yang cocok pada bantalan. Dan yang ketiga, posisi pemasangan yang benar adalah tanda nama pabrik dan kode ukuran menghadap keluar. Berikutnya, ini adalah hub roda. Fungsinya yaitu sebagai dudukan sistem rem dan juga sebagai penopang roda dan poros. Kemudian konstruksi
Ini terbuat dari aluminium dan pada bagian yang kontak terhadap kanvas rem terbuat dari besi tuang. Ini adalah hub rodanya. Selanjutnya, ini adalah jari-jari atau dalam bahasa kita dinamakan ruji. Fungsi jari-jari di sini adalah sebagai penghubung antara tromol roda dengan peleknya. Kemudian yang kedua sebagai penahan beban kendaraan dan penumpang serta meredam getaran atau goncangan dari jalanan dalam arah yang bervariasi. Berikutnya konstruksi dari jari-jari. Nah, di sini untuk jari-jari ada jari-jari luar dan jari-jari dalam. Nah, ini di dalam pemasangan tidak boleh terbalik karena masing-masing jari-jari itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Untuk jari-jari luar itu memiliki kebengkokan kurang dari 90 derajat, kemudian mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan yang lebih panjang, kemudian terletak di luar dan pemasangannya searah putaran jarum jam. Sedangkan untuk jari-jari dalam ini mempunyai kebengkokan lebih dari 90 derajat, kemudian mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan itu lebih pendek, kemudian terletak di luar dan pemasangannya berlawanan arah putaran jarum jam. Selanjutnya di sini pada saat kita memasang jari-jari dengan rem maupun hub, kita harus menentukan pola anyaman jari-jari. Nah, di sini yang pertama jenis rem tromol itu 4H.3R, ada kodenya seperti itu. Ini berarti 4 lubang pada hub ini nanti bertemu dengan 3 lubang pada rem atau peleknya. Kemudian yang kedua jenis cakram, ada kode misalkan 6H.3R, berarti 6 itu adalah 6 lubang pada hub, hanya itu hub. Kemudian 3R itu adalah 3 lubang pada rem. Rem itu berarti peleknya. Nah, untuk khusus sepeda motor merek Honda tipe NSR 150, ini pola anyaman roda depan itu menggunakan 4H.3R kodenya, kemudian roda belakang itu 6H.3R. Selanjutnya di sini ada rem atau dalam bahasa kita dinamakan pelek. Fungsinya yaitu sebagai tempat pemasangan ban, baik ban luar maupun ban dalam. Kemudian di sini untuk pemeriksaan pelek atau rem yang kita periksa adalah keolengan peleknya dengan meletakkan roda ini pada alat pemegang roda. Setelah itu kita putar roda dengan menggunakan tangan dan kita baca keolengan menggunakan alat yaitu dial indikator atau nama lainnya DTI. Ini kita tepatkan DTI-nya di bagian pelek secara radial maupun aksial. Jadi untuk radial berarti yang ini batas servisnya adalah 2 mm, sedangkan untuk yang aksial yaitu 2 mm juga. Nah, keolengan yang sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total pada indikator. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan pemeriksaan pelek dan ban. Yang pertama, mengukur keolengan velg aksial. Pertama, tempatkan dial indikator dengan posisi aman, lalu kalibrasikan dial indikator. Setelah dikalibrasi, tandai velg yang akan diukur. Lalu ukur pada samping bagian velg atau luarnya. Lalu putar ban sebesar 1 putaran penuh. Lalu baca hasil pengukurannya. Yang kedua, mengukur keolengan velg radial. Pertama, tempatkan dial indikator dengan posisi aman, lalu kalibrasikan dial indikator. Setelah dikalibrasi, tandai velg yang akan diukur. Lalu ukur pada bagian dalam velg. Lalu putar ban sebesar 1 putaran penuh. Lalu baca hasil pengukurannya. Yang ketiga, mengukur poros roda atau as. Letakkan poros roda pada V-block, lalu tandai dan letakkan dial indikator pada poros roda yang sudah ditandai. Setelah itu, putar poros roda 1 putaran penuh.
lalu baca hasil pengukurannya. Yang keempat, menerjemahkan kode ban. Kode ban, angka 70 adalah lebar ban, angka 90 adalah perbandingan tinggi ban, angka 14 adalah diameter velg, angka 34 adalah beban maksimum. Yang kelima, memeriksa tekanan ban. Cara mengukurnya: 1. Siapkan alat pengukur tekanan ban, lalu buka tutup pentil ban. Yang ketiga, tekankan ujung alat ke ujung pentil dengan tepat dan kuat, lalu pastikan posisinya tepat dan baca hasil tekanan bannya. Terima kasih telah menonton. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan pada pelek tentang kode pelek atau rem depan. Di sini misalkan ada kode 17 kali 2.75F, itu memiliki makna bahwa pelek tersebut itu mempunyai diameter lingkar atau ring itu sebesar 17 inci dan lebar pelek itu 2,75 inci. Kode F itu berarti front atau depan. Kemudian untuk kode pelek belakang, misalkan tertulis kode 17 kali 4.00R. Ini memiliki arti ukuran diameter ring 17 inci, kemudian untuk lebar pelek itu adalah 4 inci dengan tanda R, itu merupakan kode rear atau belakang, berarti dipergunakan untuk pelek bagian belakang. Nah, pada kasus tertentu itu ada beberapa kode yang ukurannya dibalik, tapi itu intinya sama. Ini pada saat kita memasang ban itu kita pastikan harus sesuai dengan kode pelek yang ada. Jadi disesuaikan dengan lingkar peleknya antara ban dengan pelek. Kemudian untuk jenis-jenis pelek atau rem. Nah, di sini ada tipe roda jari-jari atau wire spoke wheel. Bisa kalian lihat pada gambar yang ada di slide. Kemudian yang kedua ini adalah tipe roda dari komposit atau composite wheel, bentuknya seperti pada slide. Silakan kalian lihat. Untuk selanjutnya di sini adalah tipe roda dari paduan tuang atau cast alloy wheel, bentuknya seperti pada gambar. Ini umumnya dipergunakan pada sepeda motor ukuran cc besar. Kemudian yang berikutnya ini menurut jenis ban yang dipergunakan, pelek itu dibagi menjadi dua. Dan sebelah kiri ini pelek untuk ban tube tipe, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini pelek untuk ban tubeless tanpa menggunakan ban dalam. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian diskusikan. Ada 5 soal di sini. Yang pertama, analisis arti kode pelek 1.20 kali 17F pada sepeda motor, itu artinya apa? Kemudian analisis arti pelek khususnya jenis pelek casting wheel, terdapat tulisan for tubeless, itu artinya apa? Kemudian yang ketiga, jelaskan analisa kerusakan penyebab pelek, terutama pelek bengkok. Kemudian yang keempat, uraikan 3 bagian roda pada sepeda motor. Dan yang kelima, uraikan tentang cara pemeriksaan pelek. Silakan kalian diskusikan dalam forum ini. Untuk kelompok ini saya bagi untuk absen 1 sampai 3 itu kelompok 1, absennya itu dari absen 4 sampai absen 6 kelompok 2, kemudian absen yang selanjutnya itu untuk kelompok 3. Silakan didiskusikan, kemudian nanti hasil diskusi silakan dipresentasikan. Tidak ada yang mau menjawab, silakan. Ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Artinya adalah 1.20 sama dengan lebar pelek dalam ukuran inci. 17 sama dengan diameter pelek dalam ukuran inci. F sama dengan front untuk depan. Ya, betul sekali. Kemudian untuk yang nomor 2, mungkin dari kelompok lain ada yang Saya, Pak. ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Pelek motor
diperuntukkan ada yang buat tube tipe dan tubeless tipe. Velg yang diperuntukkan untuk ban tubeless di motor biasanya transfer tubeless pada palang velgnya. Benar sekali. Kemudian untuk yang nomor 3, ada yang ingin menambahkan atau mencoba untuk menjawab sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Melewati jalan rusak atau bergelombang. Ya, Tekanan angin ban kurang. Ukuran ban tidak sesuai velg. Pemasangan ban dan velg secara asal. benar sekali. Kemudian untuk yang nomor 4, mungkin kelompok 3. Ini silakan coba dipresentasikan hasilnya. 3 bagian roda yaitu rem atau velg sebagai tempat pemasangan ban, baik ban luar maupun ban dalam. Jari-jari sebagai penghubung tromol roda dengan velgnya dan penahanan beban kendaraan dan penumpang, serta meredam getaran atau goncangan dari jalanan dalam arah bervariasi. Ban sebagai bidang kontak terhadap permukaan jalan untuk mengontrol arah kendaraan, gerak awal, percepatan, dan pengereman sebagai penumpang seluruh berat kendaraan, penumpang, dan beban. Bagus sekali untuk kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Untuk yang berikutnya nomor 5, barangkali untuk kelompok lain ini mau menambahkan kelompok 2 atau kelompok 1 untuk siswa yang lain. Saya. Silakan. Langkah pemeriksaan velg nomor 1, pemeriksa keolengan velg dengan meletakkan roda pada alat pemegang roda. Nomor 2, putar roda dengan tangan dan baca keolengan dengan menggunakan indikator pengukur. Nomor 3, keolengan yang sebenarnya adalah 1/2 dari pembacaan total pada indikator. Batas servis radial sama dengan 2,0 mm, aksial sama dengan 2,0 mm. Oke, berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah menjawab tadi. Jadi dari diskusi tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa arti kode velg 1.20 kali 17F pada sepeda motor itu memiliki arti 1.20 itu adalah lebar velg dalam inci, kemudian 17 itu adalah diameter dari velg itu sendiri, satuannya inci, kemudian F itu sendiri adalah untuk roda depan, F itu adalah front. Kemudian untuk tanda velg for tubeless ini yang tertera pada di bagian palang velg itu memiliki makna bahwa velg tersebut itu dipergunakan untuk ban jenisnya tubeless atau tidak menggunakan ban dalam. Kemudian untuk penyebab velg bengkok itu memang ada beberapa hal yang bisa menyebabkan velg bengkok, itu diantaranya karena jalanan rusak atau bergelombang, kemudian juga karena tekanan angin ban itu kurang, kemudian juga bisa saja ukuran ban itu tidak sesuai velg, kemudian pemasangan ban dan velg itu secara asal itu bisa menyebabkan velg itu bengkok. Kemudian untuk yang poin 4 itu 3 bagian roda pada sepeda motor. Nah, di sini ada 3 yaitu rem, kemudian hub, kemudian ada lagi yaitu spoke atau jari-jari. Dan yang kelima itu tentang pemeriksaan velg. Tadi sudah saya sampaikan di awal sebelum diskusi. Ini untuk pemeriksaan velg kita periksa secara radial maupun aksial dengan batas servis yaitu 2 mm. Silakan para siswa mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya share ke WA group. Ini silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 30 menit untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap materi yang telah saya ajarkan tadi. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Ya.
Oke, untuk hasil pengerjaan evaluasi kalian ini bisa kalian lihat skornya. Wildan ini 90, Azika 80, ini rata-rata sudah bagus semua. Hanya saja di sini ada satu anak yang nilainya masih belum mencapai KKM. Jadi nilainya belum tuntas, yaitu Afrizal, ini skornya 70. Nah, dari skor yang nilainya masih kurang, ini nanti untuk tugas di rumah, ini saya berikan tugas untuk perbaikan. Silahkan nanti kamu buat makalah tentang pelet dan hasilnya silahkan nanti dikirim berupa file Word ke WA saya paling lambat seminggu setelah pembelajaran ini berlangsung. Paham ya? Paham. Untuk yang selanjutnya di sini ada link video tentang praktikum. Ada 2 tutorial di sini. Yang pertama, rumus cara menyetel atau menyusun jari-jari motor. Linknya ini. Kemudian yang kedua yaitu tutorial cara setel jari-jari. Ini sudah ada linknya. Setelah pembelajaran ini berlangsung, link tersebut akan saya bagikan. Silahkan para siswa untuk mempelajari. Dan nanti silahkan dipraktekkan sendiri di rumah, atau bagi yang memiliki bengkel atau tetangganya ada bengkel, silahkan bisa kalian terapkan. Nanti untuk hasilnya bisa kalian dokumentasikan lewat video, kemudian diunggah lewat YouTube dan kirimkan ke saya sebagai nilai praktek. Paham ya? Paham, Pak. Nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu bagian utama roda sepeda motor itu terdiri dari ban, pelek, dan jari-jari roda. Kemudian roda itu juga sebagai penunjang sepeda motor untuk berjalan, terutama di sini roda belakang, yaitu nanti sebagai tenaga penggerak sepeda motor yang didapat dari tenaga mesin, dan juga roda memiliki fungsi untuk menerima berat dari semua beban yang ada yang ditimbulkan oleh kondisi jalan. Kemudian fungsi dari jari-jari atau ruji, ini ada 2 fungsi, yaitu sebagai penghubung tromol roda dengan peleknya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penahan beban kendaraan dan penumpang, serta meredam getaran atau goncangan dari jalanan dalam arah yang bervariasi. Kemudian yang ketiga fungsi pelek, yaitu tempat pemasangan ban, baik ban luar maupun ban dalam. Kemudian yang keempat fungsi ban, yaitu sebagai bidang kontak terhadap permukaan jalan untuk mengontrol arah kendaraan, gerak awal, percepatan dan pengereman, dan juga sebagai penopang seluruh berat kendaraan, penumpang, dan beban. Nah, di sini untuk tugas praktek pembelajaran jarak jauh seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti silahkan membuat video tentang pemeriksaan roda dan bagian-bagiannya. Video diedit maksimal 15 menit dan memuat poin-poin penting pemeriksaan roda dan bagian-bagiannya. Kemudian nanti silahkan diunggah pada YouTube dan kirim linknya ke WA saya ataupun email paling lambat seminggu setelah pembelajaran ini berlangsung. Paham ya? Paham, Pak. Untuk selanjutnya ini materi yang akan datang kita pelajari tentang sistem suspensi. Silahkan para siswa mencari materi tersebut lewat internet. Kalian pelajari bagian-bagian suspensi, kemudian cara kerjanya, kemudian jenis-jenisnya, dan untuk pertemuan yang akan datang kita masuk ke materi sistem suspensi. Mungkin dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi untuk yang pelek? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Doa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.